Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang akan mengupas tentang dunia saham. Nah, teman-teman sekalian, pada hari ini tanggal 5 Maret 2019 ini sudah mulai banyak laporan keuangan publikasi full tahun 2018 ini sudah mulai dirilis. Nah, selanjutnya pada video kali ini kita akan membahas lagi saham dari Unilever Indonesia dengan kode emiten UNVR. Sebelum kita bahas lebih lanjut teman-teman sekalian, bagi Anda yang sedang menonton video ini tapi belum subscribe channel ini, maka langkah pertama Anda harus subscribe dulu. Subscribe channel ini, kemudian aktifkan notifikasi, aktifkan lonceng bell di samping gambar subscribe ini, supaya setiap kali kita upload video terbaru teman-teman bisa terupdate. Nah, teman-teman sekalian, pada video yang lalu yang saya membahas tentang saham Unilever murah. Nah, waktu itu harganya masih di 43.000. Kemudian turun menjadi 39.000 dan saya pun masuk di harga tersebut, yaitu di sekitaran averagingnya di harga 42.000. Kemudian sempat menyentuh angka tertinggi di 58.000 dan sekarang harganya sudah kembali ke sekitaran level 48.000 sampai 50.000. Sekarang pertanyaannya, apakah di harga sekarang, katakanlah di harga 50.000 rupiah ini sudah tergolong mahal, wajar, atau masih murah, yang artinya kita bisa masuk di harga 50.000 ini. Nah, akan kita bahas pada video kali ini. Seperti biasa teman-teman sekalian, kita akan membahas dari sisi aset, kemudian penjualan, laba bersih, equity, dan analisa ROE serta price book value. Nah, teman-teman pasti sudah melihat video saya sebelumnya. Video sebelum ini yang kita bahas mengenai tutorial cara menganalisa saham. Nah, di situ kebetulan saya ambilkan contoh saham Unilever atau kode emitennya UNVR ini. Jadi teman-teman sambil menonton video tersebut, kemudian langsung bisa dipraktekkan untuk menganalisa saham ini. Sekarang kita bahas dulu yang pertama mengenai aset. Pada akhir 2018 ini aset Unilever mengalami peningkatan, walaupun peningkatannya itu kecil sebanyak 3%, yang tadinya 18,9 triliun menjadi 19,5 triliun. Nah, teman-teman sekalian, kalau teman-teman amati, kenaikan dari aset tersebut disumbangkan karena adanya kenaikan dari sisi piutang dan persediaan. Kemudian ditambah lagi teman-teman, kalau teman-teman sudah melihat video saya yang judulnya Cara Analisa Saham Liabilities, perusahaan ini memiliki hutang yang sangat sedikit. Yang tadinya 3,4 triliun, sekarang di akhir tahun 2018 menjadi 460 miliar. Ya, teman-teman, silahkan teman-teman tonton video saya lagi yang berjudul Saham Unilever Murah Part 2. Nah, di situ dikatakan bahwa perusahaan ini menjual aset kategori spread dan menghasilkan dana cash sekitar 2,9 triliun. Nah, uang tersebut yang digunakan untuk melunasi hutang banknya. Jadi perusahaan Unilever ini sekarang hanya memiliki hutang yang sangat sedikit. Jadi teman-teman bisa lihat di tahun 2018 aset dari perusahaan ini 9,5 triliun, jadi naik dari 18,9 menjadi 19,5 triliun di akhir tahun 2018 ini. Kemudian saya mengekspektasikan di tahun 2019 ini aset dari perusahaan ini naik 5% menjadi 20,4 triliun. Nah, kenapa 5%? Karena di tahun ini adanya tahun pilpres, tahun pemilu, kemudian didukung oleh lebaran kira-kira pertengahan akhir tahun 2019 ini. Jadi menurut saya pertumbuhannya cukup bagus. Oke teman-teman, sekarang kita bahas selanjutnya, yaitu penjualan atau pendapatan dari Unilever ini. Nah, silahkan lihat gambar berikut. Penjualan dari Unilever Indonesia sampai akhir tahun 2018 ini hanya naik 1% dibandingkan tahun 2017, yaitu 41,8 triliun di 2018 ini dibandingkan dengan 2017 kemarin yang berjumlah 41,2 triliun. Hanya naik 1%,
tetapi tetap ada kenaikan dan tetap saja penjualannya termasuk sangat besar, yaitu 41 triliun. Itu nilainya 2 kali lipat dari asetnya yang sebesar 19,5 triliun. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat penjualan yang melebihi dari asetnya, yaitu bahkan 2 kali lipat dari asetnya seperti perusahaan Unilever ini, itu berarti tandanya perputaran produk dari barang jadi dijual, kemudian untuk mendapatkan uang itu sangat cepat. Artinya tidak ada persediaan yang menumpuk terlalu lama untuk dijual. Nah, itulah menariknya perusahaan Unilever ini. Nah, selanjutnya untuk laba bersih dari Unilever sendiri, teman-teman bisa lihat dalam gambar berikut. Laba bersih dari perusahaan ini juga mengalami kenaikan, tetapi kenaikannya itu sangat signifikan sebesar 30%, yaitu dari 7 triliun menjadi 9,1 triliun. Nah, teman-teman sekalian, kalau Anda perhatikan lagi, penjualan dari perusahaan ini hanya tumbuh 1%, tetapi laba bersihnya bisa tumbuh 30%. Nah, kalau Anda cermati lagi di bagian kolom laba rugi dari laporan keuangan ini, salah satu penyumbang laba bersih yang paling besar karena perusahaan ini mendapatkan laba lain-lain dari penjualan aset berkategori spread. Jadi saya katakan atau bisa saya ekspektasikan laba bersih di tahun 2019 ini justru nanti akan mengalami penurunan. Dan saya ekspektasikan secara konservatif yaitu turun sebanyak 20%. Jadi lihat gambar berikut ini sekali lagi. Jadi proyeksi di tahun 2019 ini laba bersih dari Unilever ini menjadi 7,2 triliun. Jadi di tahun 2018 naik 30%, kemudian akhir tahun 2019 ini kemungkinan hanya menjadi 7,2 triliun. Artinya turun 20% dari tahun 2018 kemarin. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke equity. Sebenarnya di tahun 2018 kemarin equity perusahaan ini juga naik cukup signifikan. Teman-teman bisa lihat dalam gambar berikut. Nah, equity dari perusahaan ini tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 46%. Yang tadinya 5,1 triliun menjadi 7,5 triliun. Dan sekali lagi teman-teman sekalian, equity ini tumbuh karena saldo laba yang naik, yaitu dari 4,9 menjadi 7,5 triliun. Dan sekali lagi saldo laba tersebut disumbangkan oleh penjualan aset berkategori spread. Maka bisa saya ekspektasikan di tahun 2019 ini kenaikan equity hanya 5%, yaitu menjadi 7,9 triliun. Nah teman-teman sekalian, dari semua ekspektasi yang saya lakukan tadi, saya menganggapnya perusahaan ini tidak akan tumbuh signifikan di tahun 2019 ini, walaupun di tahun 2019 ini ada momen pilpres. Tapi karena produk-produk dari Unilever ini sudah termasuk kategori market leader, termasuk sudah menyebar kemana-mana, dan saya yakin semua rumah di Indonesia ini sudah memiliki produk dari Unilever, maka untuk tumbuh signifikan itu kemungkinannya juga akan sedikit susah. Tetapi teman-teman sekalian, walaupun perusahaan ini tidak akan tumbuh secara signifikan, tetapi perusahaan ini memiliki fundamental yang sangat kuat. Yang dibuktikan yang pertama karena penjualannya itu 2 kali lipatnya dari asetnya. Itu saya belum menemukan perusahaan lain yang memiliki penjualan seperti ini. Kemudian tingkat ROE atau return on equity-nya yang selalu di atas 100%. Jadi perusahaan ini ibaratnya perusahaan yang sangat menguntungkan. Dan produk-produknya pun itu sudah menjadi market leader di masyarakat saat ini. Serta dividen payout ratio yang selalu tinggi, yang dimana hampir lebih dari setengah laba bersihnya itu selalu dibagikan dalam bentuk dividen. Bahkan bisa dikatakan hampir 100% laba bersihnya itu dibagikan dalam bentuk dividen. Maka nggak heran saham perusahaan ini tuh banyak diminati oleh para investor. Nah sekarang kita masuk lagi. Harga saham Rp50.000 apakah itu sudah termasuk mahal atau wajar atau murah? Nah teman-teman bisa lihat pada gambar berikut, yaitu analisa ROE, PBV, dan equity.
Dengan ekspektasi pertumbuhan equity di tahun 2019 ini yang hanya sebesar 5%, berarti equity di tahun 2019 ini menjadi 7,9 triliun. Dan harga Rp50.000 per lembar saham, itu tandanya PBV dari perusahaan ini sebesar 47 kalinya. Nah, teman-teman sekalian bisa lihat rata-rata di tahun-tahun sebelumnya PBV dari perusahaan ini diperdagangkan di atas 50 kalinya. Jadi di tahun 2014 itu 51 kalinya, di tahun 2015 58, 2016 62, tahun 2017 82, dan di tahun 2018 turun ke 44 kalinya. Waktu itu di harga 44.000. Karena menurut saya di tahun 2018 kemarin terjadi penurunan IHSG. Jadi karena faktor global saja yang menyebabkan harga IHSG turun dan harga dari saham Unilever ini pun juga turun. Nah, dan di harga Rp50.000 berarti PBV-nya 47 kalinya. Jadi sebenarnya PBV ini lebih rendah ataupun bisa dikatakan lebih murah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi teman-teman sekalian perlu dilihat juga dari ROE-nya. Nah, kalau kita ekspektasikan di tahun 2019 ini laba bersihnya turun sebanyak 20% menjadi 7,2 triliun, maka ROE dari perusahaan ini pun juga akan jatuh hanya menjadi 91 kalinya. Dan artinya perusahaan ini masuk ke ROE di bawah 100%, itu lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang selalu di atas 120%. Nah, teman-teman sekalian, berarti kalau ROE-nya sudah di bawah 100%, maka saya menganggap price book value 47 kalinya itu termasuk cukup mahal. Jadi di harga 50.000 ini sebenarnya PBV-nya itu di bawah dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi karena ROE-nya juga turun, maka PBV 47 kalinya menurut saya cukup mahal. Jadi saya sendiri masih akan hold saham ini teman-teman sekalian, karena di video sebelumnya itu saya sudah beli di waktu harganya menyentuh 40.000 dan 43.000. Jadi saya averaging harga Unilever ini di 42.000. Tetapi saya masih akan hold saham ini karena mungkin saya akan menunggu lagi sampai triwulan 1 keluar. Jadi apakah labanya betul turun dan equity-nya itu betul hanya tumbuh sedikit, atau nanti ada skenario lain yang ternyata equity-nya juga turun tetapi labanya justru naik, maka harganya pun, perhitungan kita pun tentunya nanti akan berubah. Saya mungkin akan kembali membeli bisnis ini, atau saya akan membuat saya tertarik di saham Unilever ini kalau harganya itu di bawah 45.000. Jadi di bawah 45.000 maka saya akan membeli lagi saham ini. Nah, oke teman-teman sekalian, itu mengenai review saham dari Unilever ini. Sekali lagi teman-teman, informasi yang saya berikan ini hanyalah informasi umum. Jadi setiap keputusan yang Anda ambil mengenai saham Unilever ini tetap menjadi tanggung jawab pribadi Anda masing-masing. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman Anda yang lain. Klik share pada menu share di bawah video ini. Copy linknya Anda bagikan ke teman-teman Anda. Dan teman-teman bisa tonton video saya yang lainnya. Anda tinggal masuk ke playlist video ini di emiten. Di situ kita sudah bahas banyak sekali emiten. Bisa Anda tonton semuanya. Dan kalau Anda menginginkan e-book saya, yaitu saya membuat e-book yang berisi mengenai analisa dari 15 saham pilihan. Apa saja sahamnya, teman-teman bisa tonton video saya yang berjudul kinerja dari 15 emiten pilihan. Linknya ada di deskripsi berikut ini. Jangan lupa untuk komentar supaya kita bisa berinteraksi. Tunggu video saya selanjutnya. Stay terus di channel ini. Kita akan selalu bahas mengenai dunia saham, dan salam pasif income.